Video nih, itu video. Snack gimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pampangan yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Andaria SPD. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Para guru SMA Negeri 1 Pampangan yang sudah bersedia meluangkan waktu dalam rangka disimulasi kegiatan calon guru puncak angkatan ke-10 di SMA Negeri 1 Pampangan, di mana ini salah satu kegiatan yang akan menyelesaikan tugas IGP untuk menyelesaikan modul 1.4 ke aksi nyatanya. Salam dan bahagia kita ucapkan pada hari ini. Tidak lupa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jualah kita masih bisa berkumpul di ruang kelas ini dalam rangka kegiatan diseminasi tadi. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita, yaitu Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan, arahan, membuat kita menjadi orang yang lebih bijaksana dan akan mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Adapun kegiatan kita hari ini yaitu diseminasi kegiatan PGP angkatan ke-10. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu kata sambutan dari kepala sekolah diwakili oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan yang ketiga yaitu presentasi materi yang akan dilakukan oleh IGP angkatan 10 SMA Negeri 1 Pampangan. Yang pertama itu nanti Ibu Devi Bisa Diansari, yang kedua nanti Ari Ayuza, dan yang ketiga yaitu penutup. Nanti penutup kita akan ada mungkin pembacaan doa. Oke. Itu maka kita akan untuk mempersingkat waktu, karena guru-guru yang hadir pada kegiatan ini juga ada kegiatan lainnya. Marilah kita buka kegiatan tersebut dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya yaitu kata sambutan dari kepala sekolah, sekarang diwakili oleh wakil kesiswaan Pak Andaria. Tempat dan waktunya kami persilakan. Selaku mewakili ibu kepala sekolah, hari ini bisa hadir karena ada kegiatan di sekolah. Yang pertama kita artinya harus tetap disiplin. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas sebagai seorang guru. Ini
Wahida SPD dan Ibu Devi Alisa yang seni SPD. Berikutnya lagi tidak hentinya juga kita bersalawat kepada Ibu Besar kita Nabi Muhammad SAW agar beliaulah dapat menjadi dunia yang terang. Bapak Ibu sekalian, di sini kami selaku mewakili kepala sekolah itu hari ini membuka, tadi sudah dibuka suatu acara kegiatan yang namanya CGP. Lalu kami beritahukan juga untuk perwakilan dari SMA kita ini ada 2 orang, Ibu Guru, Pak Guru yang tadi sudah saya bicarakan. Salah satu untuk kegiatan hari ini 2 orang guru ini yang calon CGP ini ada satu kegiatan diseminasi kegiatan CGP aksi modul 141 nantinya akan dijelaskan oleh beliau kedua dengan bergiliran. Dan berikutnya lagi ya kami juga mengharapkan peserta juga mudah-mudahan kedua orang guru ini yang sudah guru ini akan sukses melaksanakan kegiatan CGP untuk angkatan 10 tahun 2024. Mudah-mudahan sukses dan berhasil, dan kita juga bisa Bapak Ibu sekalian akan menyusul periode yang akan datang. Itu ditindak dari 2 orang guru kita yang sekarang ikut kegiatan CGP. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam kegiatan hari ini akan berjalan baik dan akan mendapat wawasan bagi kita semua. Akhir kata ucapan kita seperti dalam satu hari wawancara. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ampangan yang diwakilkan oleh kepada Pak Daria selaku wakil kesiswaan di Pancasila. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 sebagai tugas akhir kami selaku CGP itu untuk menyelesaikan modul 1. Jadi ini modul 1.4 ini adalah modul terakhir di modul 1. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Oke Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini adalah yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4. Di sini sebelum saya menjelaskan, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah kami dapat kepada Bapak Ibu, terutama guru yang sudah ada yang ada di SMA Negeri 1 Ampangan. Jadi apa saja modul itu yang kami pelajari terus kami jelaskan di sini. Oke, itu tujuan pertama. Terus tujuan yang kedua dari kegiatan ini adalah supaya kita bisa mempraktekkan apa itu yang namanya disiplin positif atau saya mengambil di sini materi segitiga restitusi. Nah, kenapa saya mengambil ini? Karena berhubungan dengan RHK kita, yaitu masalah disiplin positif. Jadi ada 2 tujuan tadi. Yang pertama supaya bisa mengerti apa materi tentang disiplin positif, terus juga modul-modul yang kami pelajari, dan yang kedua kita mempraktekkan apa sih disiplin positif. Oke, selanjutnya. Jadi pada modul 1.1 itu di CGP itu kami mempelajari masalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Kenapa saya di sini ada semboyan itu berbunyi ing raso sung tulodo ing madia manguntakso dan tekuri handayani. Kalimat yang diambil dari bahasa Jawa itu memiliki arti. Di sini kita sebagai guru di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Jadi kita sebagai guru itu ada 3 yang bisa kita lakukan
siswa untuk mereka meraih prestasi yang mereka inginkan. Di sini di depan seorang pendidik harus memberi teladan. Jadi kita itu harus memberikan teladan kepada anak murid kita atau siswa kita. Terus di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan inisiatif atau semangat. Jadi kita memberikan semangat kepada anak murid kita supaya apa? Supaya mereka bisa menggapai apa yang ingin mereka impikan. Kenapa? Karena terkadang kita itu secara tidak langsung kadang bukan yang memberi semangat tapi malah memberikan dorongan kepada siswa. Ini di sini juga teori Handayani juga kan seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Jadi dorongan dan arahan, kita memberikan dorongan dan juga arahan kepada siswa, mereka itu diarahkan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dorongan dan arahan. Jadi inilah arti dari semboyan Tuturi Handayani menurut Ki Hajar Dewantara. Nanti ada hubungan antara modul 1, modul 1.2 dan modul 1.3 sampai modul 1.4. Jadi dari filosofi ini kita belajar, oh berarti kita sebagai guru ini memang perlu yang namanya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Selanjutnya kalau di modul 1.1 tadi itu filosofi pemikiran Hajar Dewantara. Terus kalau modul 1.2 ini itu mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Jadi ada nilai dan peran dari guru penggerak. Pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi seorang guru penggerak itu harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Contohnya pemimpin pembelajaran ini pertama di dalam kelas. Pemimpin pembelajaran dalam kelas ini Bapak Ibu, kita itu menjadi pemimpin pembelajaran dalam kelas, memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan kreativitas, inovatif dan kreatif, dan juga berpihak kepada siswa. Terus yang kedua, menggerakkan komunitas praktis. Jadi tugas guru penggerak itu atau nilai dan perannya itu meningkatkan komunitas praktis. Komunitas praktis di sini contohnya itu kita meningkatkan mobil yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah mobil kita sudah berjalan, walaupun masih tahap meniti karir asalnya. Jadi meningkatkan kenapa? Nah di sini kita baru belajar. Alhamdulillah tapi sudah berjalan. Terus yang selanjutnya menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach dalam artian menjadi coach ini kita dituntut untuk menjadi contoh bagi guru lain supaya bisa meningkatkan kualitas sekolah kita, terutama SMA Negeri 1 Ampang. Selanjutnya menjalin kolaborasi antar guru. Ini kita ini sudah termasuk ke dalam kolaborasi Bapak Ibu. Jadi sudah berkolaborasi, kami menyampaikan dan minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kita supaya apa? Supaya dengan kolaborasi ini supaya kita bisa meningkatkan kreativitas, inovasi guru-guru dan juga meningkatkan kualitas sekolah kita. Selanjutnya itu mewujudkan kepemimpinan murid. Mewujudkan kepemimpinan murid. Seperti yang kita ketahui sebenarnya Bapak Ibu, anak didik kita itu sebenarnya kreatif, inovatif. Tapi di sini kita kurang berperan. Jadi mulai sekarang kita harus berperan aktif untuk meningkatkan kreativitas dan mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya Pak Arif. Visi guru penggerak. Jadi kalau di modul 1.2 tadi ini 1.3-nya itu kita belajar masalah visi guru penggerak. Seperti yang kita ketahui bahwa visi di sini menurut Konsin seorang psikolog organisasi menjelaskan teori apresiatif dapat menunjukkan energi, harapan dan optimis ketika kebutuhan untuk perubahan karakter identifikasi. Jadi maka perlu melakukan pendekatan inquiry. Jadi visi guru penggerak kita
untuk membuat visi itu kita melakukan pendekatan inquiry apresiatif. Terus guru penggerak dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif dengan langkah-langkah yang dilakukan menggunakan metode BAKJA. BAKJA di sini adalah buat pertanyaan, itu D-nya, terus ambil pelajaran, itu A-nya, G-nya itu gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Jadi tahapan menggunakan visi guru penggerak. Kemarin sudah kita sosialisasikan Pak Arya pada kepala sekolah, dan alhamdulillah nanti kita sosialisasi masalah visi sekolah, visi dan misi sekolah. Selanjutnya, nah kalau selanjutnya itu materi 1.4 itu adalah disiplin positif. Suatu tindakan yang beri perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Konsep disiplin positif ini menggabungkan elemen ketegasan dengan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi, kesejahteraan, emosional, motivasi internal, sehingga diharapkan lahir peserta didik yang merdeka. Merdeka dalam artian di sini adalah merdeka sesuai. Jadi kita itu harus berpihak pada murid. Kenapa berpihak pada murid? Karena sekarang ini kita sesuai dengan kurikulum merdeka itu guru itu harus berpihak pada murid. Karena biasanya selama ini justru kita itu biasanya siswa itu berpihak pada guru. Kenapa? Jadi kita itu guru di sini yang aktif, bukan siswa. Padahal sekarang ini yang harus aktif itu adalah siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Selanjutnya, Pak Ari. Oke, nah di sini kita akan mempelajari sedikit dari disiplin positif itu. Saya mengambil materi itu mengenai segitiga restitusi. Jadi apa sih segitiga restitusi? Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang menurut Bosen 2004. Sepertinya kurang semangat. Kita breaking dulu. Silakan Bapak Ibu berdiri sebentar, kita breaking dulu karena saya lihat tadi masih pagi tapi sudah ada yang ngantuk. Jadi kita breaking dulu Bapak Ibu. Oke Pak Ari, tolong Pak Ari. Sudah mulai breaking ya. Sudah siap. Di layar itu ada tutorialnya. Saya lihat tutorialnya. Bapak Ibu. Tidak mengantuk. Silakan 1, 2, 3. Boleh untuk geser samping biar tidak kena mejanya.
Oke, terima kasih. Yang selanjutnya kita tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita untuk melanjutkan ke materi. Alhamdulillah, semangat. Tadi yang tadinya ngantuk, sekarang sudah semangat. Jadi begitu juga dengan siswa Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita lagi ngajar itu ada yang ngantuk, ada yang tertidur. Jadi kita perlu melakukan taking supaya semangat lagi. Terutama biasanya jam-jam rawan, jam-jam 9, 10 atau jam terakhir. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya apa? Segitiga restitusi. Jadi kita kembali ke materi. Jadi segitiga restitusi itu segitiga sudah dibaca. Melalui restitusi kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan. Terus disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kita itu biasanya menerapkan kalau siswa membuat kesalahan biasanya itu kita menerapkan penghukuman. Ya, nah sekarang kita rubah cara berpikir kita. Jadi justru yang dari masalah yang diciptakan siswa itu kita mengajak mereka menemukan solusi supaya dari permasalahan itu mereka bisa belajar. Oh, berarti dari kesalahan ini justru saya bisa menemukan solusi. Nah, di sini setelah berbuat salah menekan bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka pegang. Karena biasanya itu kalau di kelas itu kita sudah mempunyai namanya keyakinan kelas atau juga keyakinan sekolah. Nah, itu yang perlu mereka perhatikan. Terus restitusi juga membantu peserta didik untuk jujur pada dirinya sendiri, mampu merefleksi diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi dari restitusi ini bukan jadi kita di sini menawarkan penawaran bukan paksaan. Lanjut. Nah, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya membuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita langsung jangan menghujat siswa Bapak Ibu. Kau salah. Jangan seperti itu. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi kita jelaskan seperti apa. Terus selanjutnya tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi kita memberikan penjelasan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jadi semua orang itu pasti pernah melakukan salah. Tapi dari kesalahan itu kita belajar untuk menjadi lebih baik. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Terus selanjutnya Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita bukan mencari kesalahan anak Bapak Ibu, tapi kita mencari solusi dari kesalahan yang dibuat. Selanjutnya Pak Ari. Oke. Nah, tadi sekarang masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, jadi dari tindakan yang salah itu pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, jadi kita itu masalah itu divalidasi. Terus kamu pasti punya alasan. Jadi siswa itu ketika tanya, apa alasan kamu nak sehingga dapat terlambat? Nah, itu yang kita cari. Selanjutnya validasi terakhir. Oke, menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa banyak kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu termasuk ke dalam menanyakan keyakinan kelas. Jadi ini ada segitiga restitusi. Sekarang saya akan memberikan contoh percakapan segitiga restitusi. Dari ini ada contoh Bapak Ibu percakapan restitusi ketika anak melakukan kesalahan karena mencontek ketika ujian. Bapak Ibu, di sini ada contoh percakapan restitusi. Semua orang juga melakukan kesalahan,
Sebentar, aku akan belajar. Di sini ibu akan membantu Reza supaya tidak melakukan nanti kesalahan. Selanjutnya, coba Reza ceritakan dari kenapa bisa mencetek. Ini validasi tindakan yang salah. Kamu tidak belajar. Oh, jadi karena sering main game, kami naik pikiran, memang tidak belajar dan ikhlas mencontek. Reza masih ingat tidak keyakinan pas yang sudah kami yang menanyakan keyakinan. Nah, dengan mencontek jawaban orang lain, Pak Reza menerapkan kejujuran. Kejujuran itu sangat penting. Baik supaya kita menjadi pribadi yang percaya diri dan apa Reza perbuatan agar apa yang akan Reza lakukan supaya kita tidak terulang lagi. Oke, benar sekali yang dikatakan Reza sebelum ulangan kita itu harus belajar dan menjawabnya sesuai dengan kemampuan. Reza sudah tahu apa yang seharusnya Reza lakukan. Nah, sekarang akan Reza akan mulai melakukan hal-hal tersebut. Oke, dulu harap Reza ke depannya, terus muka aturan. Terima kasih Reza, selamat kembali. Oke Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi terhadap siswa yang melakukan kesalahan yang mencontek pada saat ujian. Nah, ada satu video lagi itu ada dua contoh. Jadi satu lagi itu sama percakapan segitiga restitusi. Jadi di sini ada dua contoh yang saya ambil. Ini siswa yang membolos saat guru sedang rapat. Saya menetapkan laporan saat Bapak Ibu guru sedang rapat kemarin, katanya Clarissa membolos ya. Lalu kalian pergi kemana? Apa yang kalian lakukan? Baik, setiap kali kita melakukan kesalahan, termasuk itu melakukan kesalahan. Tapi di sini guru akan membantu Clarissa supaya tidak mengulangi kesalahan. Coba kamu pikirkan, di kafe itu manfaatnya apa? Tidak ada. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Kalau saya sudah melakukan aturan dan juga bisa sekelompok satu PT sekolah kenapa kamu membolos? Kemarin saya masih kelas, kemudian pertemuan yang menunjukkan oleh itu kamu membolos. Sekarang kamu sudah sadar? Belum? Sudah Bu, kamu minta maaf tapi kamu mengenal itu kedepannya. Bila Bapak Ibu sudah rapat, apa yang akan kita lakukan dan kapan kamu akan memulai melakukan perubahan? Saya akan meminta tugas untuk melakukan pelajaran itu. Jadi semoga kedepannya kamu tidak akan melakukan kesalahan lagi dan mengulanginya lagi. Terima kasih Clarissa, silakan kembali ke kelas. Jadi itu dua contoh dari kegiatan restitusi. Jadi ada dua masalah. Yang pertama tadi siswa mencontek pada saat ujian, dan satu lagi siswa membolos ketika guru sedang rapat. Nah, jadi dari situ kita yang mulanya siswa melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitas, menanyakan kesalahan, terus yang kedua validasi tindakan salah, terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, dari dua contoh selanjutnya. Jadi itu Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. Oke, sebelum kita ke pertanyaan, kita ada video Bapak Ibu yang ingin saya tampilkan. Ini video motivasi.
kita bisa ambil pelajaran. Ada yang mau menjelaskan? Ibu Nopi? Kalau berdasarkan video yang saya tonton, menurut saya, kalau rezeki memang untuk kita pasti kembali ke kita, itu saja. Benar sekali. Jadi kalau memang sudah rezeki kita, maka akan kembali kepada kita. Kadang Tuhan itu mengabulkan keinginanmu dengan cara yang tidak akan pernah kita duga atau kita sangka. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau ada yang ingin bertanya, silakan kembali ke Pak Ari selaku MC. Oke, terima kasih kepada Ibu Devi sudah memberikan materi presentasinya tentang budaya positif, itu yaitu berupa segitiga restitusi. Kalau ada rekan-rekan dari guru yang ingin bertanya kepada Ibu Devi, kami berikan waktu untuk bertanya kepada beliau. Sesi 1 ini mungkin 2 pertanyaan. Ada yang tanya? Bu Ayu? Ya. Bu Elma? Jalan TGP Angkatan 11? Bu Nauki tadi sudah, Bu Ira, oh Bu Ira tak hadir ya? Iya, TGP Angkatan 11. Oke, berarti kalau tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Devi untuk menutup presentasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Terima kasih sudah hadir di acara diseminasi kegiatan CGP Angkatan ke-10. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Ya, terima kasih tadi sudah mempresentasikan Bu Devi dan Kak Ari. Nah, acara selanjutnya yaitu penutup. Nah, untuk menutupi acara ini yaitu kita dengan mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berdoa, di mana doanya dipimpin oleh Pak Chandra Adinata SPD Padana. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu yang penuh semangat, marilah kita melakukan tangan kita dan minta kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Amin. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamata ad-din wa 'afiyata fil jasad wa hidayata fil amal wa barakatan fil rizqi wa tayyibatan fil iman wa rahmatan fil badan wa maghfiratan fil ilmi. Allahumma hawwin 'ala bisakatil maut wa jannatan nar wa afwa ila rizqi Rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa yang diberi oleh Pak Chandra Adinata SPD, maka pada kegiatan kita hari ini, kegiatan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan kepada Guru Seman Satu Papangan yang telah bersedia untuk mendampingi kegiatan PGP kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Andaria sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Untuk menindaklanjuti kegiatan CGP yang dilaksanakan oleh Dewan Guru yang ada di SMA Negeri 1 Pampangan, itu sangat baik sekali. Dan untuk mengimbaskan kepada ke guru yang lain-lain, semoga bermanfaat. Dan kami juga mengharapkan untuk kegiatan ini kalau bisa untuk diperbanyak atau sering-sering dilakukan kepada SMA kita. Mungkin itu untuk menambah suatu motivasi baik untuk guru maupun manfaat untuk bagi siswa dan pada umumnya ke SMA Negeri 1 Pampangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Selamat siang Reza. Selamat siang Bu Guru. Apa kabar Reza? Baik, alhamdulillah. Oke, Reza tahu tidak kenapa Ibu Guru panggil ke sini? Ya Bu Guru, saya tahu. Tadi saat ulangan saya mencontek jawaban ini. Oke, apakah Reza tahu kalau melihat jawaban teman atau mencontek itu perbuatan tidak baik? Ya Bu, saya salah. Berarti Reza melakukan kesalahan. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu Guru. Tapi di sini Ibu Guru tidak akan menyalahkan Reza, tapi di sini Ibu Guru akan membantu Reza supaya tidak melakukan lagi kesalahan. Selanjutnya, coba Reza ceritakan deh, kenapa bisa mencontek saat ulangan? Tadi malam tidak belajar Bu Guru. Kenapa tidak belajar? Saya main game di HP sampai ketiduran. Oh, jadi karena keseringan main game, akhirnya ketiduran, akhirnya tidak belajar dan di kelas mencontek. Reza masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin saat ujian? Iya Bu Guru, harus. Nah, dengan mencontek jawaban orang lain, apakah Reza menerapkan kejujuran? Belum Bu Guru. Kejujuran itu sangat penting. Baik supaya kita menjadi pribadi yang percaya diri. Dan apakah Reza perbuatan agar apa yang akan Reza lakukan supaya perbuatan tidak terulang lagi? Mengerjakan sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Oke, benar. Benar sekali yang dikatakan Reza. Sebelum ulangan kita itu harus belajar dan menjawabnya sesuai dengan kemampuan. Reza sudah tahu apa yang seharusnya Reza lakukan. Nah, sekarang kapan Reza akan memulai melakukan hal-hal tersebut? Mulai hari ini Bu Guru. Oke, Ibu Guru harap Reza ke depannya terus mentaati aturan dan jangan sampai mengulangi lagi. Baik Bu Guru. Oke. Terima kasih Reza, silakan kembali ke kelas. Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Duduk Larissa. Saya mendapatkan laporan saat Bapak Ibu Guru sedang rapat kemarin, katanya Clarissa membolos ya? Iya Bu. Lalu kalian pergi kemana? Apa yang kalian lakukan? Saya pergi ke kafe Bu. Baik, setiap orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Ibu Guru akan membantu Clarissa supaya tidak mengulangi kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke kafe itu manfaatnya apa? Tidak ada Bu. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah Bu, saya sudah melanggar aturan dan membuat Ibu jadi cemas. Dan juga bisa tertangkap Satpol PP kalau ketahuan membolos. Oke. Kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan di kelas, kemudian ada teman yang mengajak membolos, maka dari itu kami membolos Bu. Sekarang kamu sudah sadar? Belum? Sudah Bu, kami meminta maaf, kami tidak akan mengulanginya lagi. Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu sedang rapat, apa yang akan kalian lakukan? Dan kapan kamu akan memulai melakukan perubahan? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran Bu. Baik, semoga kedepannya kamu tidak akan melakukan kesalahan lagi dan mengulanginya lagi. Terima kasih Clarissa, silakan kembali ke kelasnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Resa, murid dari Ibu Depi dari kelas 11 IPA 1. Terima kasih Bu Guru telah mengajak saya diskusi tentang kasus yang saya alami untuk menemukan solusi tentang kasus yang sudah saya buat. Terima kasih, saya tidak akan mengulangi mencontek lagi dan saya tidak akan main game sampai larut malam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarissa Putri, kelas 11 IPA 3. Saya murid dari Ibu Depi. Terima kasih Ibu Depi, saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu. Untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan, saya berjanji tidak akan bolos lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.